Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram Venn dan sifat-sifat himpunan. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi diagram Venn itu diagram yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan secara visual atau gambar. Jadi pada diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva tertutup sederhana dan nokta-nokta untuk menyatakan anggotanya. Jadi pertama untuk membuat diagram Venn yaitu kita membuat persegi panjang dahulu ya. Himpunan semesta biasanya digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang. Jadi buat dulu persegi panjangnya, kemudian kita tulis semesta di sini S. Kemudian setiap himpunan lain yang dibicarakan itu digambarkan dengan lingkaran atau oval ya, secara tertutup seperti ini. Kemudian setiap anggota itu ditunjukkan dengan nokta atau titik-titik. Nah, ini 3, 5, 7, 9, depannya dikasih titik-titik seperti ini ya. Contoh, diketahui S bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah kurang dari 10 adalah mulai dari 0 sampai 9. Kemudian A 1, 3, 5, 7, 9 dan B 1, 2, 4, 8 nyatakan dalam bentuk diagram Venn. Pertama kita cari dulu apakah A dan B ini ada yang sama. Kalau ada yang sama maka gambarnya seperti ini, berpotongan. Tapi kalau tidak ada yang sama maka nanti gambarannya terpisah sendiri-sendiri, A sendiri, B sendiri. Ini karena ada yang sama. Nah, di sini sama-sama punya satu, maka satu terletak di tengah-tengah antara A dan B ya, saling berpotongan. Kemudian sisanya apa? Sisanya A. Ada 3, 5, 7, 9, tulis saja di sini. Tetap dimasukkan dalam bagian A. 3, 5, 7, 9. Kemudian yang B ada 2, 4, 8. Sementara semestanya itu adalah dari 0 sampai 9. 1 sampai 9 semua sudah masuk dalam lingkaran ini. Sisanya adalah 0. Nah, 0 ini bukan bagian dari A dan bukan bagian dari B, tapi termasuk semesta. Jadi ditulis di luar sini, di luar lingkaran tapi masih berada di dalam persegi panjang. Jelas ya untuk penggambaran diagram Venn. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat himpunan. Yang pertama ada kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas itu banyaknya anggota himpunan yang dinyatakan dengan NA. N itu menyatakan banyaknya. NA itu berarti kardinalitas himpunan A. Contoh, X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 10 atau B 2, 3, 5, 7. Nah, bilangan prima lebih kecil dari 10. Bilangan prima ada 2, 3, 5, 7. Berarti kardinalitasnya atau jumlahnya adalah 4. Kemudian di sini A, himpunan A terdiri dari A kurung A kurung double A, maka jumlah dari A adalah atau kardinalitas A adalah 3. 1, 2, 3. Kemudian himpunan kardinalitas itu terdiri dari finite dan infinite. Jadi infinite itu yang masih bisa dihitung anggotanya. Jadi jelas, himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, ada batasannya. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Sedangkan di sini yang tidak terbatas seperti ini, himpunan bilangan genap. Bilangan genap kan 2, 4, 6, 8 sampai 1000 pun juga bilangan genap. Nah, ini namanya tidak berhingga. Kalau tidak berhingga tinggal dikasih titik-titik di belakangnya ya. Selanjutnya yaitu ada himpunan bagian. Himpunan bagian yang pertama, himpunan A merupakan himpunan bagian B. Jadi dikatakan himpunan bagian itu kalau setiap anggota A itu jadi anggota B. Jadi semua anggota A ini ada di dalam B. Nah, himpunan bagian dinotasikan dengan ini. Ini cara bacanya adalah A bagian A himpunan bagian dari B, atau himpunan B memuat A ya. Ini bacanya A himpunan bagian dari B atau himpunan B memuat A. Kemudian yang kedua, jika himpunan A merupakan himpunan bagian B,
Nah, terdapat anggota A yang bukan anggota B. Jadi kalau ada anggota A yang satu aja bukan anggota B, maka bukan termasuk himpunan bagian. Notasinya tinggal dicoret ya. Kemudian yang ketiga, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A itu sendiri. Jelas ya. Kalau anggotanya A, contohnya ini ya 2, 4, 6, 8, dia juga termasuk dari A itu sendiri. Contoh, di sini ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. B 3, 5, 7, 11, 13. Nah, setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Di sini 3, 5, 7, 11, 13. Ini kan masuk di dalam A semua. Berarti dapat dikatakan bahwa himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Contoh lagi, di sini A tetap B-nya ada bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Nah, di sini kan ada 2. 2 ini nggak ada di A. Berarti kesimpulannya B bukan merupakan himpunan bagian dari A. Atau langsung dicoret seperti ini. Nah, untuk menentukan himpunan bagian bisa menggunakan rumus 2 pangkat N ya. Ini untuk mengecek berapa banyak himpunan bagian. Contoh di sini 1, 2, 3. N itu anggotanya ya. Nah, ini kan banyak anggotanya ada 3. Kalau kita ngecek berapa banyak himpunan bagian dari A, tinggal 2 pangkat 3. Jawabannya nanti ada 8. Sedangkan kalau ini tentukan semua himpunan bagian A. Disuruh menentukan semua himpunannya, maka kita cari satu-satu. Jawabannya seperti ini. Himpunan bagian dari A 1, 2, 3 memiliki, yang memiliki 0 anggota yaitu himpunan kosong, yang memiliki 1 anggota yaitu 1, 2, 3, yang memiliki 2 anggota yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, yang memiliki 3 anggota yaitu 1, 2, 3. Jadi kalau diketahui anggotanya ada 5, maka ini kalian hitung sampai 5. 0 anggota, 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, sampai 5 anggota ya. Caranya tetap sama. Kemudian, nah ini kalau ini yang contoh kedua hanya ditanyakan banyak himpunan bagian dari B. Himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ditulis dulu. Himpunan bilangan prima kurang dari 10 ada 2, 3, 5, 7. Karena N-nya ada 4, maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Selanjutnya himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa itu dapat dinyatakan dengan himpunan bagian dan himpunan kosong. Nah, contoh, jika B 1, 2, 3, maka himpunan kuasanya adalah kayak tadi, didaftar dulu. Himpunan bagiannya apa aja dari 1, 2, 3. Ini kan ditulis semua di sini. Selanjutnya kesamaan dua himpunan. Nah, ini dinamakan sama itu persis. Jadi jika dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B memuat A, atau B juga bagian dari A. Dinotasikan dengan A sama dengan B. Nah, dan jumlahnya NA juga sama dengan NB, kardinalitasnya sama. Maka kemudian himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contoh, himpunan A terdiri dari huruf H, A, R, U, M. Himpunan B terdiri dari huruf M, U, R, A, dan H. Nah, apakah A bagian dari B? Kita cek apakah semua ini ada di dalam B. Kalau sudah dicek ada, kita lanjut berikutnya. Apakah B ini ada di dalam A semua? Kalau ternyata ada, kita lanjut lagi. Apakah jumlahnya, kardinalitasnya sama? Di sini A jumlahnya 5 dan B juga 5, berarti sama. Maka kesimpulannya adalah A ekuivalen dengan B. Nah, kesimpulannya ya, karena A bagian dari B dan B bagian dari A, maka A sama dengan B. Karena kardinalitas himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B, atau NA sama dengan NB, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Jadi dua himpunan yang sama pasti ekuivalen. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.